Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan lebih baik bercerai. Karya Pendeta Dr. Anda Ismail dari seri buku Selamat Bercinta, terbitan BPK Gunung Mulia. Keinginan bercerai tercetus bukan dalam suasana tenang, melainkan dalam suasana marah dan benci. Pikiran suami istri itu sedang kacau, padahal otak yang sedang kacau tidak mampu mempertimbangkan kompleksitas sebuah persoalan. Dalam mencari solusi, otak yang sedang kacau cenderung menggampangkan persoalan. Menggampangkan persoalan adalah mengentengkan resiko persoalan. Sebetulnya ada belasan resiko yang akan timbul akibat perceraian. Namun dengan pikiran yang sedang kacau, kita hanya mampu mempertimbangkan 2 atau 3 risiko saja. Akibatnya, kita menggampangkan perceraian lalu berpikir, lebih baik kita bercerai saja. Faktor lain yang membuat kita menggampangkan perceraian adalah kepribadian, sebab mungkin kita dibesarkan dalam keluarga yang kohesi atau ikatan antar anggotanya longgar. Kita kurang terlatih untuk berkomitmen, yaitu mengingatkan diri pada seseorang atau sesuatu, atau karena faktor latar belakang sosial, ekonomi, dan pendidikan. Statistik menunjukkan bahwa angka perceraian yang tertinggi terjadi pada buruh, migran, pembantu rumah tangga, dan pekerja kasar, atau juga karena faktor pernikahan usia dini. Pemicu lain yang membuat orang menggampangkan perceraian adalah agama dan budaya. Banyak agama dan budaya di Timur Tengah tidak adil dalam hal kesetaraan gender, sehingga memperbolehkan suami menceraikan istri dengan syarat yang ringan, yaitu asalkan memperoleh surat talak dari kantor agama. Yesus pun hidup dalam agama dan budaya yang menggampangkan perceraian. Mazhab Hillel, agama Yahudi, memperbolehkan suami menceraikan dengan mengusir istri hanya karena masakan istrinya terlalu asin. Bagaimana sikap Yesus? Sikap Yesus terhadap perempuan berbeda dengan sikap para rabi. Misalnya, para rabi Yahudi hanya mau menerima murid lelaki, sedangkan Yesus menerima murid perempuan. Lalu, apa sikap Yesus terhadap perceraian? Berbeda dengan para rabi lain yang menggampangkan syarat bagi suami menceraikan istri. Yesus berkata, karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Patut disayangkan ayat itu sering dibaca tanpa eksegese perikop yang memadai, sehingga ayat itu kehilangan dimensi pedagogusnya. Akibatnya, ayat itu merosot fungsinya menjadi sebuah larangan atau alat untuk menghakimi, bahkan juga dasar untuk mengucilkan orang yang bercerai. Oleh sebab itu, sekarang baca dulu perikop Markus pasal 10 ayat 2 sampai dengan 9 dengan teliti. Beberapa pemuka agama mendatangi Yesus untuk bertanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Markus mencatat bahwa pertanyaan itu bermaksud untuk mencoba Yesus. Artinya, pertanyaan itu dimaksudkan untuk menjebak Yesus. Apa jebakannya?
tidak dicantumkan dalam perikop ini. Akan tetapi jebakan itu tampak jika kita mempelajari isu perceraian dalam agama dan budaya Yahudi. Seandainya Yesus menjawab tidak boleh, maka langsung ia akan dituduh melanggar firman Allah, sebab ada ayat Alkitab yang memperbolehkan perceraian. Lagi pula pamor Yesus akan turun, sebab kebanyakan lelaki ingin punya hak menceraikan istri. Akan tetapi sebaliknya, seandainya Yesus menjawab boleh, maka langsung ia akan dituduh menyangkal ajarannya sendiri. Lagi pula pamor Yesus akan turun di antara kaum wanita. Apakah jawab yang dipilih Yesus? Yesus memilih jawaban yang lain sama sekali, yaitu dengan balas pertanyaan. Pertanyaan balasan ini merupakan pertanyaan pura-pura sebab Yesus tahu isi Alkitab. Namun Yesus pura-pura tidak tahu. Ia bertanya, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Perhatikan ungkapan "kepada kamu". Siapakah yang dimaksud dengan "kepada kamu"? Ikuti alur percakapan selanjutnya. Para pemuka agama itu menjawab, "Musa memberikan izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Mendengar jawab itu, Yesus langsung menyerang pemuka agama itu dengan sengit. "Justru karena kekerasan hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu." Di sini muncul lagi ungkapan "untuk kamu". Jadi, siapakah yang dimaksud dengan "kepada kamu" dan "untuk kamu"? Maksudnya adalah mereka yang menjadi pemesan, penerima, dan pengguna perintah ini, yaitu lelaki. Langsung Yesus melanjutkan kecamannya. Padahal pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dengan perkataan itu, Yesus menegaskan ketidaksetujuannya terhadap perintah Musa tersebut. Alasan ketidaksetujuannya itu adalah karena dari awal Allah menciptakan kesetaraan gender bagi laki-laki dan perempuan. Lalu Yesus menyimpulkan, karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Perhatikan, struktur ucapan Yesus yang terdiri atas 3 bagian. Pertama, apa perintah Musa? Ini adalah peraturan yang selama ini berlaku. Kedua, padahal ini adalah yang seharusnya berlaku. Ketiga, karena itu ini adalah pegangan yang diberikan Yesus untuk merevisi peraturan yang selama ini berlaku. Struktur ucapan Yesus ini sejalan dengan khotbah di bukit yang berisi deretan penegasan. Telah difirmankan, "Tetapi aku berkata kepadamu." Kembali ke kesimpulan Yesus, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kalimat itu meminjam verba dari dunia pertanian yang berarti menjaringkan 2 ekor kerbau di bawah 1 kub untuk menarik bajak sawah. Lalu ada kata berbentuk imperatif aktif sehingga lebih cocok diterjemahkan menjadi "janganlah". Jadi terjemahan harfiahnya adalah, karena itu apa yang telah disandingkan Allah janganlah dipisahkan oleh manusia. Dari struktur perikop ini jelas bahwa Yesus bukan mengecam orang yang bercerai, melainkan mengecam sikap yang menggampangkan perceraian. Ungkapan Yesus ini bukan menghakimi perceraian, melainkan mencegah perceraian. Bahkan sebenarnya ucapan Yesus ini bukan semata-mata tentang perceraian, melainkan tentang
akarnya, yaitu krisis komitmen. Bukankah dulu ketika pacaran kita membuat komitmen cinta, yaitu komitmen untuk saling memaafkan, sabar, murah hati, dan lainnya? Memaafkan, sabar, dan murah hati itu bukan diperlukan dulu saat kasmaran, melainkan justru sekarang saat kita marah dan benci. Hidup dan tinggal bersama individu lain menuntut kemauan dan kemampuan untuk berunding dan berusaha menemukan jalan keluar yang konstruktif dari tiap konflik. Dalam situasi marah dan benci, ini yang diperlukan adalah itikat mempraktekkan komitmen, bukan melarikan diri dari komitmen lalu bercerai. Komitmen yang sudah diadakan Allah janganlah ditiadakan oleh manusia. Ucapan Yesus ini menantangkan kita untuk konsisten dan konsekuen menjalankan komitmen. Disitulah dimensi pedagogisnya perikop ini. Bercerai itu gampang, akan tetapi implikasinya betul-betul tidak gampang. Bercerai mengatasi suatu atau dua persoalan, namun menimbulkan puluhan persoalan lain yang lebih rumit. Luka batin akibat bercerai menyayatkan hati sampai dalam. Memang lambat laun luka itu akan sembuh, namun parut atau goresan bekas luka itu akan tetap membekas seumur hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur jika pagi hari ini kami dapat membahas tentang perceraian. Ajarlah kami untuk selalu tetap bersatu bersama istri atau suami, sehingga Tuhan memberkati kami semua dalam keluarga kami. Amin. Cahaya hilang di sekitarmu, bujuk mereka agar kembali. Yesus mengundang, mari padaku, terima sabdanya hari ini. Pergi jauh ke atas gunung, bawa pulang yang tersesat, dalam bangkuan meneruskan, dia disalib, kita sama. Cari yang hilang, luka dan lemah, bawalah semua kepadanya. Tuntunlah mereka menuju surga, tunjukkan jalan hidup bakal. Ku mau pergi bersaksi baginya dan ikut Yesus selamanya. Tolong yang letih, hibur yang duka, hingga tiba di rumah Bapa. Pergi jauh ke atas gunung, bawa pulang yang tersesat, dalam bangkuan meneruskan, dia disalib, kita sama. Pergi jauh ke atas gunung, bawa pulang yang tersesat.